Gua rasa Samsung di awal tahun ini lagi blong nih remnya. Mereka kayak belum bisa berhenti ngerilis HP baru dari Januari kemarin sampai dengan sekarang. Dan kayaknya Samsung ini so far jadi brand yang paling rajin rilis HP resmi di 2023 ini. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Flagship udah, entry level udah, mid range juga udah, dan sekarang giliran HP rakyat yang dirilis Galaxy M14 5G. Gue berani bilang Galaxy M14 5G HP rakyat karena segmentasinya yang memang buat ngejangkau semua kalangan, terutama mereka yang tinggal di daerah, buat jadi HP Android pertama yang akan mereka pakai. HP ini punya dua opsi kapasitas ya, yang basic itu 464 harganya 2 jutaan dan yang 6128 di 3 jutaan. Ya memang kalau dari harga ini ada di segmen yang mirip dengan Galaxy A14 tapi dengan karakter yang beda. A14 lebih menonjol di desain sedangkan M14 menonjol di baterai, juga di harga 2 jutaan dia udah support 5G. Walaupun fokus selling point ada di baterainya, tapi desain Galaxy M14 masih enak dilihat. Pertama karena pakai bahasa desain yang udah khas Samsung banget, dan kedua karena warna-warnanya ini dibikin kalem bukan yang ngejreng. Contohnya ya kayak varian warna biru ini yang justru lebih kelihatan kayak warna abu-abu. Kalau dipegang kita bakal langsung tahu kalau ini bahannya tuh plastik polikarbonat. Sisi-sisinya melengkung bukan flat. Tombol power built-in fingerprint dan volume rocker ada di sebelah kanan. Di area atas cuma ada mic. Terus di kiri ada slot dual nano SIM dan 1 micro SD. Kalau di bawah ada jack audio, ada port USB-C, 1 mic lagi dan grill speaker mono. Untuk HP dengan kapasitas baterai gede, ternyata size HP ini masih termasuk normal, nggak yang sampai gede banget gimana gitu. Dan karena nggak dapat anti gores sama case bawaan, jadi wajib beli sendiri. Gua cek di Tokped anti goresnya itu udah ada yang jual nggak sampai 50.000 dan casingnya yang transparan itu mulai 20 ribuan. Satu lagi poin yang bikin HP ini makin cocok disebut HP rakyat karena desain layarnya yang vintage banget. Kita lihat size bezelnya tebel dan poninya model waterdrop yang seharusnya nggak akan jadi deal breaker buat target marketnya, yaitu orang-orang yang tinggal di daerah suburban. Karena buat mereka yang lebih penting itu adalah bisa dapetin size yang besar dan kualitas panel standar bikinan Samsung, which is M14 5G ini layarnya 6,6 inci dengan panel PLS Full HD Plus dan bonusnya itu adalah refresh rate 90Hz. Karakter layarnya mirip panel IPS dengan viewing angle super luas, warnanya nggak semeriah AMOLED alias lebih natural, dan untuk pemakaian outdoor masih jos banget, kelihatan jelas. Dan dia punya fitur adaptive brightness. Dan gue mau highlight soal adaptive refresh rate 90Hz di HP ini yang kerasa lebih stabil dibanding HP 2 jutaan lain kebanyakan. Selama pakai beberapa hari gue bener-bener jarang banget ngerasain penurunan refresh rate, alias paling ya kalau ada cuma sesekali aja. Seperti yang sudah kuduga, Samsung M14 5G pakai One UI Core versi 51. Ini adalah One UI yang didesain lebih ringan, lebih ramah hardware, dan hebatnya Samsung, mereka tetap ngasih banyak fitur kayak yang ada di One UI versi yang non-core. Fitur esensial kayak motion gesture, one hand mode, game launcher, dual messenger, floating notification, multi window, split screen, sampai edge panel juga ada, dan semua bisa kita nikmatin dengan experience yang smooth. Satu-satunya experience yang mungkin terasa kurang smooth atau ada lag adalah ketika kita close aplikasi. Padahal kalau buka aplikasi itu cepet dan smooth, tapi nggak tahu kenapa giliran kita nutup aplikasi itu kadang suka lag animasinya, terutama buat game. Oh ya, dengan segmentasi HP ini yang ada di kelas entry level, tapi untuk urusan update OS seenggaknya masih cukup aman lah. Samsung ngejanjiin ada 2 kali upgrade versi OS dan 4 tahun security patch. Kayak yang barusan gue bahas, user interface OS di Galaxy M14 5G menyenangkan karena sangat minim lag, dan bahkan gue baru inget kalau M14 yang gue pegang ini adalah versi terendah alias RAM-nya cuma 4GB dan storage 64GB. Ya seenggaknya ini bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mau beli M14 5G tapi budgetnya itu bener-bener mepet, cuma ada di 2 jutaan.
masih tetap bisa ngerasain experience yang oke, nggak sampai menguji kesabaran kita. Cuma memang yang akan jadi concern adalah kira-kira akan seperti apa nanti performanya setelah dipakai setahun lebih. Nah, secara chipset M14 cukup menjanjikan dengan Exynos 1330 yang jadi andalan baru Samsung di segmen entry level. Fabrikasinya udah 5 nanometer dan basis core-nya pun udah Cortex A78 di 2,4 GHz. Makanya nggak heran kalau Antutunya hampir nyentuh 400.000 poin ya, lumayan. Dengan fabrikasi 5 nanometer plus kapasitas baterai yang gede, udah kebayang sih bakal butuh waktu lama buat ngabisin baterainya secara di atas kertas. Chipsetnya ini kan irit banget. Dan performa grafisnya nih masih cukup oke. Di PUBG Mobile dapat rekomendasi grafis HD High. Tapi kalau pengen dapat frame rate lebih oke, bisa pakai PUBG Lite. Kita bisa pakai grafis Balance Ultra, frame rate-nya berkisar 30 sampai 40 fps. Nah, karena HP ini ngegendong baterai 6000 mAh, kalau kita pakai pure buat medsosan dan streaming tanpa main game itu bisa bertahan sampai 2 hari setengah. Buat gambaran, untuk dipakai main game HD durasi sejam baterainya berkurang sekitar 6% aja. Cuma memang harus lebih sabar aja ya kita buat ngecasnya. Intinya ngabisin baterainya lama, ngecasnya juga nggak sebentar, sekitar 2,5 jam lah dengan daya 25 watt. Dan selama persediaan masih ada, setiap pembelian M14 ini bakal dapat free charger 25 watt. Secara fisik Galaxy M14 5G kelihatan lumayan iye dengan ngebawa triple kamera. Walaupun sebenarnya lensa resolusi gedenya itu cuma satu, yaitu 50 megapiksel, sementara dua sisanya ini masing-masing 2 megapiksel makro sama depth. Kemampuan kameranya cukup bikin gua terkejut juga karena detail sama warnanya asik. Pas kondisi cahaya kurang proper pun hasil fotonya masih terbilang oke ya, karena kebantu ada night mode-nya. Paling yang agak struggle ketika harus nangkep backlight aja, seringkali kurang oke lah. Atau kalaupun dapat biasanya shadow di area foreground jadi terlalu over karena dipaksa ngejar dynamic range di background. Dan buat perekaman videonya depan maupun belakang mentok Full HD 30 fps aja, tapi kualitasnya boleh deh ini dapat jempol karena stabil. Memang masih kelihatan sedikit ada jitter, tapi tetap aja ini sih udah mantap banget buat kamera HP yang harganya start cuma 2 jutaan. Contoh perekaman kamera depan Samsung Galaxy M14 5G. Jadi kalau kamera belakangnya tadi kita udah lihat mentoknya di Full HD 30 fps dan kamera depan juga sama ya. Cuma yang agak surprise adalah stabilizernya. Ya sebenarnya ini kan nggak ada OIS ya, tapi at least cukup stabil videonya, pergerakannya itu cukup smooth. Ya nggak gempa banget ya. Untuk kamera depan ya gue lihat sini dynamic range-nya sih bablas ya, habis. Tapi kalau untuk detail di muka sih ini masih termasuk oke ya. Nah, buat ngetes selfie-nya kemarin gue sempat minta tolong sama Ayu dan dia kaget, nggak nyangka katanya kamera selfie-nya kok bagus. Secara ini kan HP cuma 2 jutaan. Jadi ya memang bisa dibilang kamera M14 ini ngasih lebih di atas ekspektasi kita. Oke, buat penutup paling gue tambahin sedikit info pelengkap aja, mulai dari fingerprint yang walaupun tombolnya rada kecil tapi responsif dan akurat. Terus untuk vibrate sebenarnya termasuk cukup lembut, tapi kalau kita pakai buat ngetik cepet dia bakal jadi kayak numpuk gitu vibrate-nya, yang mana jadi terasa lebih kasar. Dan NFC, yes, HP ini punya NFC yang mana kayaknya udah jadi fitur standar ya buat HP entry level tahun 2023. So kesimpulan dari gua, Galaxy M14 5G bisa dibilang adalah definisi HP rakyat dengan harga 2 jutaan. Walaupun desain layarnya belum kekinian, tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng, UI-nya responsif, baterainya gede 6000 mAh, kamera juga memenuhi ekspektasi. Update OS juga dapat 2 generasi, dan ingat ini brandnya Samsung yang mana service centernya harusnya ini jadi yang paling aman di Indonesia. Oh ya, kalau pengen dapat info soal harga dan juga promo, kalian langsung cek aja di deskripsi.